أنا فرحت كثيرا عندما تدعوني إلى هذا المكان وتشرفت بهذا اللقاء معكم. Pantesin dong diri lo supaya nanti ketika saat waktunya Tuhan bisa memberikan sesuatu yang sesudah dengan porsinya. Jadi taruh ember situ. Kenapa taruh ember? Ngomong aja lo sama ember misalnya begitu. Kita kadang-kadang waktu dulu masih kecil diajak ke masjid untuk ikutan sholat taraweh. Ikut taraweh. Bahkan ada orang yang mungkin dimarahin karena dia makan di tempat umum. Mungkin orang itu nggak sadar atau dan lain sebagainya lah. Tanggapan Habib seperti apa untuk itu? Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Hari ini saya sangat luar biasa senangnya, bahagia, sukacita. Karena ini perdana di Billy's Coffee Table kita kedatangan seorang Habib. Tepuk tangan dulu semuanya. Woi! Perkenalkan Habib Ahmad. Wow, dahsyat. Thank you Habib. Thank you. Habib Ahmad ini datang di bulan yang sangat-sangat mulia ini. Dan terima kasih udah menyempatkan diri ke sini. Dan selamat menunaikan ibadah puasa pastinya. Terima kasih banyak. Dan saya mau banyak belajar dari Habib. Karena sama-sama lah. Kita mau banyak-banyak ngobrol dan juga saling-saling tukar pikiran gitu ya Habib ya. Iya. Nah, boleh nggak Habib kasih tahu nih latar belakangnya seperti apa nih Habib? Baik. Terima kasih juga. Saya senang banget nih. Jadi ternyata pertama kali nih ya. Pertama kali. Ada Habib kesini. Yes. Gitu. Waduh, sebuah kehormatan tentu buat saya. Terima kasih dan juga saya juga datang ke sini juga dengan niat mau belajar tentunya sama Amin. Pendeta Billy. Latar belakang saya orang Betawi ya. Asik, dari Jakarta. Dari Jakarta. Jago pantun dong. harus biar diakuin. Iya. Jadi memang dari lahir di sini, besar di sini, sempat kuliah di Damaskus. Oh wow, Syria. Wow. Saya 4 tahun lebih di sana. Iya. Bukan hanya di masjid dan musola, kita juga datang ke banyak gereja. Banyak saya bilang, bukan satu, bukan dua. Kita datang ke beberapa gereja di sana, bahkan sampai nginep. Pernah saya nginep di satu tempat yang agak tinggi. Iya. Di sana diyakini ada darahnya Isa Al-Masih. Wow. Jadi ada darah yang dijaga sama mereka dan mereka ketika berdoa membawa darah itu agar menjadi perantara supaya diterimanya doa mereka. Wow. Gitu sih. Jadi menarik banget di sana. Tahun berapa, Bib? 2008. 2008. Oke. 2008 saya berangkat. 2012 pertengahan baliknya evakuasi. Sayang banget. Jadi akhirnya negara itu perang gitu ya, dan pemerintah kita menawarkan evakuasi kepada kami para mahasiswa. Pulanglah gitu. Ini sebelum perang yang akhirnya menghancurkan kota itu ya. Jadi 2012 tuh udah mulai hancur. Wow. Karena perang kan mulai 2011. Iya. Ketika semakin meluas, melebar, bom sana sini, guru-guru kami juga sebagian telah terbunuh ya. Wow. Oleh mereka yang mengatasnamakan jihad. Tapi ternyata berbuat jahat begitu. Iya. Orang-orang ISIS. Iya. Sayang sekali, merusak sekali citra Islam. Dan akhirnya kami pun kembali ke Indonesia waktu itu 2012. Jadi studi belum sampai selesai? Tahun terakhir dan kita selesaikan di sini. Oh, ambil apa Habib di sana? Pertama saya ambil sastra Arab. Sastra Arab, oke. Diplomanya. Kemudian S1-nya jurusan tafsir dan ulumul Quran namanya begitu. Wow. Jadi tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran. Iya. Gitu pendeta. Jadi kalau ngomong bahasa Arab fasih dong. Alhamdulillah. Wow. Apa dong ngomong dong sesuatu kalimat gitu. Ana farihtu kathiran indama tad'uani ila hadzal makan wa tasharraftu bihadzal liqa ma'akum. Artinya? Saya senang sekali ketika diundang ke tempat ini dan sebuah kehormatan buat saya bisa bertemu dengan pendeta. Asik. Wah. Keren banget. Terima kasih. Habib Ahmad, saya mau bertanya nih. Gimana? Masuk ke dalam bulan yang sangat suci ini. Bulan puasa. Oke.
di mana banyak saya juga besar di kota Jakarta. Dari dulu sudah terbiasa dengan teman-teman kalau masuk ke dalam bulan puasa. Bahkan kita kadang-kadang waktu dulu masih kecil diajak ke masjid untuk ikutan sholat taraweh. Karena udah teman-teman seperti itu udah ajak dari waktu, apalagi waktu di SMA. Ikut taraweh? Enggak ikut ke dalam, cuman ikutan duduk sama mereka. Ikutan mainnya gitu ya? Iya, ikutan mainnya di luar. Nggak ikutan sholatnya tapi ikutan main ke situ karena buka puasa bareng-bareng. Habis itu gitu. kan, ya, terus mereka pada taraweh di situ, kita nungguin mereka di situ, Iya di luarnya masjid. Nah, itu udah jadi budaya di mana-mana. Dan akhirnya kita sudah ngerti kalau masuk ke dalam bulan puasa, kita udah tahu nih jam berapa akan macet, ya kan? Iya. Kalau orang bergegas pulang mau buka puasa, misalnya, hari-hari pertama kalau traveling sepi airport, ya kan? Itu kita udah tahu karena hidup di Indonesia, ya. Udah tahu ritme-ritmenya. Nah. Lebih daripada itu yang paling dalam lagi adalah makna sebuah puasa. Bagi orang muslim itu seperti apa, Habib? Iya, jadi dalam Islam ketika ada satu hukum atau satu syariat, pasti ada maknanya, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari syariat tersebut. Dan puasa punya banyak sekali pelajaran di situ. Kalau kita bahas ayatnya itu kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kewajiban ini juga pernah berlaku kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, tujuannya itu di akhir, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata-kata la'alla itu kalau dalam ilmu Al-Quran itu litahqiq. Jadi diwajibkannya puasa memang tujuannya agar kalian bertakwa. Gitu ya. Cuma kan kita lihat sekarang ada orang puasa belum bertakwa gitu. Berarti ada yang miss, ada yang salah, ada yang harus diperbaiki. Ada makna yang perlu diperdalam lagi supaya dia bisa memahami apa sih arti puasa gitu. Di antaranya mungkin puasa itu mengajarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki bukan milik kita. Saya kasih contoh ya. Katakan ini misalnya ini buah apa sih? Pir ya? Pir. Ini punya Mas Billy. Ya. Ini punya Mas Billy. Maka saya nggak berhak untuk melarang. Nggak boleh makan. Mas Billy akan bilang, kenapa sih orang punya saya? Gitu ya. Iya. Oke, sekarang yang ada di rumah kita, dari mulai makanan, minuman, itu kan seakan-akan punya kita. Tapi ternyata Tuhan mengatakan, kamu nggak boleh makan. Dan kita nggak bisa protes. Kan punya kita, nggak bisa. Kan punya kita ini makanan, saya beli pakai uang saya. Saya beli minuman ini pakai harta saya sendiri. Kenapa kamu larang? Apa hak kamu? Kan gitu. Ternyata kita nggak bisa mengatakan begitu. Di situ ada pelajaran penting bahwa apa yang seakan-akan milik kita itu ternyata milik dia. Itu milik dia dan dia berhak untuk melarang kita memakan dan minum apa yang seakan-akan jadi milik kita. Dari situ kita belajar bahwa nggak ada yang kita miliki sebenarnya. Yang kita miliki adalah apa yang kita lakukan daripada kebaikan demi kebaikan. Itulah yang akan menjadi bekal kita. Adapun yang kita seakan-akan menjadi milik kita ini nggak akan kita miliki selamanya. Karena ada satu masa di mana kita tinggalkan semua ini. Rumah, mobil, bahkan keluarga. Kita akan tinggalkan mereka. Yang akan kita bawa adalah tadi. Ya amal kebaikan kita gitu. Itu yang menjadi milik kita. Ada sebuah kesamaan di dalam hal itu bahwa kalau di Alkitab itu di kitab Timotius dikatakan kita datang ke bumi ini nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Jadi kalau prinsip aku tuh biasanya aku kasih tahu sama jemaat adalah kita itu lahir dari rahim ibu, masuk ke dalam bumi tidak bawa baju. Kita dikasih baju sama suster. Ibunya juga nggak bisa kasih baju, masih dalam kondisi masih lemah. Waktu kita pulang, dipanggil pulang sama Tuhan ke rumah Tuhan. Di situ pun kita dimandikan, dikasih baju lagi. Kita nggak bisa punya daya apapun dalam 2 momen itu. Betul sekali. Kita masuk ke bumi nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Dan saya sangat setuju apapun yang melekat sama kita punya Tuhan yang hanya dititipkan. Jadi kita nih sebenarnya hanya pengelola bukan pemilik. Kita pengelola. Iya. Bukan pemilik. Menarik. Jadi ketika itu saya mulai sampaikan ke mereka, ketika saya bilang
kalau tiba-tiba satu hari engkau merasa kehilangan, misalnya tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau apa dan lain sebagainya, ingat, engkau datang ke bumi ini tidak bawa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Jadi kalau sebenarnya secara fakta di hadapan Tuhan, kamu nggak bisa kehilangan apa-apa, kamu nggak punya apa-apa kok. Iya nggak? Kamu hanya dititipkan aja. Jadi untuk dikelola. Jadi kamu harus pasrahkan semua sama Tuhan, karena di dalam Tuhan kamu tidak bisa kehilangan apapun. Benar. Kalau sampai tiba-tiba ada sebuah istilahnya gini lah, misalnya kita kerja ya, kita dapat penghasilan dari pekerjaan atau usaha, misalnya ketutup pipanya, itu bagi saya selalu sebutnya pipa. Sumbernya kan Tuhan yang memberi. Iya. Kalau pipanya ketutup, Tuhan bisa bukain pipa-pipa yang lain. Benar. Jadi kita hanya berserah aja kepada Tuhan, mengucap syukur aja dalam hidup ini gitu kan, maksudnya gitu. Jadi tidak perlu khawatir ketika pipanya itu tertutup. Iya. Karena masih banyak jalan lain. Gitu. Betul. Kalau bahasa, ada doa dalam bahasa Arab, madza wajada man faqadak. Apa yang didapatkan oleh orang yang kehilanganmu? Nggak dapat apa-apa dia. Wow. Mau apapun yang dia miliki itu semua bukan punya dia. Iya. Wa madza faqada man wajadak. Kehilangan apa orang yang telah mendapatimu? Dia nggak kehilangan apa-apa. Iya. Sekalipun dia nggak punya apa-apa di dunia ini, tapi dia memilikimu, maka dia tidak kehilangan satu apapun. Iya. Pada akhirnya semua bermuara ke dia. Iya. Gitu. Jadi kalau tadi sampai kepada makanan bahwa itu kan bukan punya kamu. Itu bukan punya kamu. Kalau seandainya itu punya kita berhak protes. Ya. Tuhan, kenapa kamu ngelarang? Emang ini punya kamu? Ini punya saya. Iya. Saya yang beli, saya yang menghasilkan dengan jerih payah sendiri. Jadi puasa seakan-akan Tuhan ingin mengatakan, kamu harus sadar ya, bahwa 11 bulan kamu bekerja, punya ini, punya itu, sebenarnya itu bukan milik kamu. Kalau suatu saat saya pengen ambil, saya berhak. Begitu. Keren. Gitu sih. Iya. Jadi itu dibuat sadar ya. Dibuat sadar. Iya. Dibuat sadar. Makanya itu bulan puasa itu kayak apa ya? Kita menyebutnya orang yang setelah selesai berpuasa itu alumni Ramadan. Udah banyak belajar dia di situ. Iya. Sehingga keluar pakai apa sih namanya itu? Pakai pakaian apa sih namanya kalau alumni itu disebutnya apa biasanya? Oh, pakai jaket alumni gitu. Iya. Alma mater. Iya. Pakai alma mater. Nih saya udah lulus nih dari bulan Ramadan nih. Saya banyak dapat ilmu loh di sini. Iya. Jadi berarti salah satu tujuan puasa adalah untuk mengubahkan orang itu. Merubah dia dan menghilangkan hal-hal yang dirasa kurang baik menjadi yang baik. Kayak contohnya Nabi pernah mengatakan begini, kalian kalau mau buka puasa, tolong bagi juga yang lain, misalnya begitu. Lihat dan pahalanya begitu besar sekali. Waktu itu ada satu orang fakir miskin angkat tangan, ya Rasulullah, kalau kamu suruh kita berbagi, apa kabar saya nih, yang buat di rumah aja kurang. Tapi tadi pahala yang kamu janjikan besar banget. Enak dong orang kaya. Mereka bisa berbagi sebanyak-banyaknya. Terus gimana kami yang ingin meraih pahala itu, sedangkan harta kami terbatas. Bahkan untuk keluarga kami pun ya entar ada entar enggak begitu. Maka Nabi tidak mematahkan semangatnya. Nabi bilang ittaqun nar walau bisyaqqi tamr. Berbagilah walaupun hanya dengan setengah kurma. Jadi satu kurma kamu belah, kamu bagi orang. Di sini pesan moralnya bukan ayo kamu harus bagi, harus nasi harus pakai rendang, harus pakai enggak. Yang Nabi ingin kamu belajar yuk, jangan hanya mikirin diri kamu. Belajar yuk, jangan hanya mikirin kamu makan apa. Kasih juga dong orang. Sekecil apapun. Itu nggak penting apakah itu satu porsi nasi, apakah itu hanya segelas air, atau mungkin hanya setengah biji kurma. Yang penting aku ingin bangun sifat sosial di hati kamu. Tolong pikirkan juga orang lain. Jangan selalu kamu dan kamu. Tapi harus lihat juga orang lain. Berarti dimulai dari apa yang ada di tangan dong. Apa yang saya ada di tangan saya, itu yang saya mau bagi. Walaupun saya dalam posisi kekurangan bahkan. Walaupun kekurangan, tapi di situ kita melatih punya sifat sosial yang tinggi. Kayak podcast inilah gitu yang selalu bantu banyak orang. Kok tahu aja sih? Asik. Kita kan penggemar juga, kita nonton juga. Thank you Habib. Thank you. Yang penting memberikan manfaat itu. Amin. Nah, ini menarik nih, ini makin menarik. Nah,
banyak sekali orang yang berpuasa, dan saya juga harus ingatkan jemaat saya di gereja juga, jangan puasa karena engkau berpikir engkau akan mengubah sikap Tuhan, dan engkau akan minta-minta, engkau menggunakan puasa itu untuk kamu minta-minta sesuatu dari Tuhan. Artinya jadi memanipulasi Tuhan dengan puasa itu. Yang tadi barusan kita bahas kan adalah puasa itu terlebih dahulu akan mengubah hidup kita sendiri. Benar. Kitanya yang harus berubah, kitanya harus bertumbuh dewasa rohani apalagi, dan kita harus punya karakter yang tahan uji dan lain sebagainya di tengah badai kehidupan apapun. Kan itu tujuan utamanya begitu. Benar. Nah, apakah tanggapan Habib untuk orang-orang yang puasa karena gue ada maunya nih sama Tuhan, gue mau gini, gue mau dapat sesuatu dari Tuhan gitu. Oke. Iya. Jadi kita tekankan lagi sekali lagi bahwa sebenarnya puasa untuk supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Iya. Jadi misalnya begini, kenapa kok selama 11 bulan ini kamu tidak pernah, kan kita ada tarawih tadi ya. Iya. Tadi pendeta bilang ada tarawih yang jumlahnya juga nggak sedikit. Iya. Sebagian menjalankannya 11 rakaat, Iya. sebagian masjid 23 rakaat. Iya. Oke, lumayan lah. Kenapa kok selama 11 bulan nggak pernah sholat malam? Oh nggak, capek. Itu kok bulan puasa kamu bisa. Bulan puasa kamu bisa. Kenapa kamu nggak pernah puasa Senin Kamis? Aduh capek. Itu sebulan penuh kemarin bisa. Begitu. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harusnya kita ambil. Nah ketika kita sudah menjadi pribadi yang baik, otomatis apa yang kita mau pribadi akan diberikan. Oh, Gitu. iya, Jadi iya. kalau bahasa hadisnya begini, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba ketika hamba itu menolong sesama manusia. Iya, Jadi apa yang dia mau akan dia raih, akan dia dapatkan. Iya. Tapi kamu jadi orang yang pantas dulu untuk mendapatkannya gitu. Wow. Nah, kayak kita minta, misalnya kita kan selalu minta maaf sama Tuhan. Iya. Tapi kita nggak mau memaafkan orang, gimana? Iya. Loh kamu mau dimaafkan? Mau. Tapi kenapa kamu nggak memaafkan orang lain? Kenapa hanya kamu aja yang mau dimaafkan? Iya. Belajar memaafkan orang, aku akan memaafkan kamu. Iya. Gitu. Jadi ketika kita belajar banyak hal di bulan puasa dan itu kemudian menjadi kepribadian kita, maka otomatis akan banyak pula kebaikan-kebaikan yang datang dari Tuhan untuk kita. Gitu. Jadi balik lagi, pantesin aja diri kita supaya menjadi orang yang baik, supaya nanti kemudian Tuhan memberikan banyak rahmatnya kepada kita. Iya, itu keren banget tuh. Pantesin dong diri lo supaya nanti ketika saat waktunya Tuhan bisa memberikan sesuatu yang sesudah dengan porsinya. Jadi maksudnya kalau ada ayat di Alkitab itu mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Itu ada ayatnya kayak begitu tuh. Itu ayat favorit gue tuh. Gitu ya? Iya. Sorry, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Gitu. Nah, seringkali orang dia ngejar yang ditambah-tambahin tanpa mengejar kebenaran kerajaan sorga. Iya. Dia maunya gue ditambah-tambahin dulu baru gue kejar Tuhannya gitu. Kebalik-balik kan akhirnya kan. Itu ayat nggak bisa dibalik. Nggak bisa dibalik. Sama seperti itu tadi. Kita harus bilang sebabnya mana, akibatnya mana gitu. Betul. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita harus bilang sama diri kita, saya harus pantas nih dapat apa-apa yang Tuhan tambahkan karena saya menjadi orang pengelola yang lebih dewasa. Benar. Makanya kan selalu kalau di toko mainan kan itu box-box mainan ada angka 2-4, 8-10. Ada umurnya. Ada umur-umurnya kan. Kita nggak mungkin kasih anak 2 tahun mainan umur 16 tahun. Nggak mungkin. Bahaya. Iya, bisa dirusak. Pantesin dulu kamu. Kamu kalau sudah berumur sekian baru akan boleh gitu. Betul. Kalau di Al-Quran tuh apa sih? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur, aku akan tambah. Wow. Nah, bersyukur itu bukan hanya terima kasih, alhamdulillah. Tapi ekspresi syukur itu diantaranya kita menjadi pribadi yang baik. Saya punya guru di Depok. Iya. Beliau mufti Kesultanan Ternate di Maluku Utara. Beliau mufti di sana. Mufti itu kayak apa ya? Kayak ya ustadznya lah begitu. Yang memberikan arahan untuk si raja-raja di, bukan hanya Ternate tapi beberapa kesultanan lain yang ada di Maluku Utara. Beliau itu setiap bulan membantu ribuan keluarga dan
dari situ kemudian makin meluas lagi, bertambah lagi. Beliau bantu yang di Kalimantan, bantu yang di Jawa, yang di Sumatera, sampai ibunya beliau tuh asli India. Asli orang India. Memang warga negara India gitu. Nah, sama sama gue dong ya. Iya sama. Beliau membantu sampai ke India juga. Sampai ke Yaman tempat beliau belajar dulu. Di mana-mana. Termasuk bulan puasa kemarin beberapa hari lalu habis memberikan bantuan di Ternate sana untuk panti asuhan anak-anak Kristen. Padahal beliau tokoh, ustadz muslim yang sangat terpandang di sana. Tapi tidak memandang siapa ketika membantu. Siapapun dia, manusia maka layak mendapatkan bantuan. Tidak tanya dulu, ini apa nih keyakinannya, nggak ada. Nah, beliau mengatakan ketika kita berhasil menjadi dalam tanda kutip ya tangannya Tuhan di muka bumi, maka kita akan diberi kepercayaan lebih. Ini dikasih sama Tuhan nih sekian. Oh, dia bantu nih hamba-hamba saya. Oke, saya akan berikan lebih. Saya akan berikan lebih. Saya akan berikan. Tadi persis seperti yang Pendeta bilang. Wow, itu keren banget dan memang harusnya begitu ya. Kita apalagi kayak tadi dibilang, kita harus saling mengasihi. Kalau di Alkitab itu dibilang sama seperti Kristus telah mengasihi saya. Jadi terima dulu kasih Tuhan, udah penuh di sini baru bisa mengasihi. Karena kita nggak bisa saling mengasihi berdasarkan kasih orang itu kepada kita. Karena banyak banget orang nyebelin, melukai kita. Jadi prinsipnya terima dulu kasih Tuhan, penuh dulu di sini, baru kamu bisa kasih. Sebarkan. Iya, kalau kamu penuh di sini, kamu akan meluap-luap dengan kasihnya gitu loh. Kita sakit hati normal, tapi akhirnya kita nggak jadi orang yang gampang kepahitan. Kan kita kalau disakiti kan bisa lewat omongan orang bisa sakit. Tapi kita tidak akan menyimpan dendam karena kita akan gampang memaafkan orang itu. Nah, gitu. Itu poinnya. Pendeta Yeri pernah bilang, sahabat kita itu, bahwa kalau kamu memang mencintai Tuhan, cintailah semua yang dicintai oleh Tuhan. Itu keren banget sih. Keren. Saya hafalin banget tuh. Berapa kali saya ketemu, saya bilang itu terngiang-ngiang terus tuh. Kamu ngaku cinta tapi tidak cinta kepada makhluk-makhluknya, tidak cinta kepada Indonesia. Gimana? Sedangkan Tuhan tuh mencintai Indonesia, mencintai warga negara Indonesia. Cintai apa yang Tuhan cintai. Nah, iya kan? Luar biasa. Keren banget. Itu bukti cinta yang sebenarnya. Betul. Boleh tanya lagi nih Habib. Selama bulan puasa nih, biasanya kan terkadang ada oknum-oknum lah ya Habib. Yang misalnya marah sama sebuah restoran ketika masih dibuka. Kemudian bilang kamu gak menghargai orang puasa dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang mungkin dimarahin karena dia makan di tempat umum. Mungkin orang itu gak sadar atau dan lain sebagainya lah. Tanggapan Habib seperti apa untuk itu? Iya, jadi balik lagi sebenarnya kalau dari sudut pandang kita sebagai muslim, kita juga menghargai mereka yang tidak berpuasa. Kan gitu ya. Ketika mereka mau cari makan sedangkan restoran tutup semua, kebingungan juga nanti. Nah, dari sudut pandang non muslimnya, mungkin tadi gimana caranya supaya menghargai, janganlah nggak enak gitu. Jangan makan di depan tempat umum, di depan mereka gitu, untuk menghargai. Jadi dari kedua belah pihaknya ada kesadaran untuk saling menghargai, saling menghormati, sehingga yang muslim tidak fokus terhadap apa yang dilakukan oleh orang, dia fokus terhadap dirinya aja. Ya udah saya puasa, saya nggak makan, ya udah. Ketika ada orang yang memang tidak berkeyakinan Islam, sehingga sah-sah saja mereka makan. Nggak perlu untuk panas, apalagi sampai marah-marah. Gitu. Itu pernah di zaman Nabi, ada satu perempuan, pembantunya bikin salah. Perempuan ini marah-marah, si majikan. Dasar kamu ini, itu segala macam lah keluar kan. Maka Nabi mengambil satu gelas air, suruh sama sahabatnya, kasih si perempuan itu minum. Begitu, ini ada air dari Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad, kok kamu kasih saya air? Saya ini lagi puasa loh, ini bulan Ramadan ini. Nah, kata Nabi, ya buat apa kamu berpuasa mampu menahan makan dan minum, tapi nggak mampu menahan lisanmu dari berkata yang tidak baik. Jadi
nggak penting gitu. Nggak, bukan itu yang diinginkan oleh Islam. Bukan hanya tidak makan dan minum. Kalau tidak makan dan minum, kamu hanya dapat lapar dan haus saja. Aku pengen kamu juga memaknai arti bulan puasa itu dengan menjadi bukan hanya menahan lisan dari makan minum, tapi menahan juga dari berkata yang tidak baik, mendengar yang tidak baik, memandang yang tidak baik. Sehingga bulan puasa diadakan untuk supaya kita menjadi bertakwa, bukan menjadi emosian, bukan menjadi kita jadi panas gitu. Enggak begitu. Justru sebaliknya. Harusnya kita jadi lebih pandai menghargai orang lain. Emang mereka nggak puasa kok, ngapain kita marah-marah gitu. Nah, dari sudut pandang yang non Muslimnya mungkin kita hargai yuk, jangan makan nggak enak lah gitu. Mereka kan lagi kelaparan juga. Khawatir nanti terjadi gesekan. Tapi kalau untuk restoran buka ya silahkan aja. Nggak ada masalah. Jadi bukan sekedar menjaga mulut, tetapi mata dan telinga juga dijaga. Pastinya. Iya, kalau di Alkitab itu diajarkan selalu mata dan telinga adalah pintu gerbang hati. Persis. Jadi kalau kita nggak jaga mata sama telinga, hati kita kotor, input menentukan output. Input yang ada di dalam menentukan output. Jadi gini, kayak sponge. Sponge itu kalau ketika terima air, ketika dia diperes ada tekanan, yang keluar pasti air. Jadi ketika yang masuk sampah, ketika dalam tekanan pasti keluarnya sampah. Persis banget. Jadi kalau misalnya yang masuknya kebaikan, kebenaran, ketika ada tekanan yang keluar pasti kebenaran. Benar. Gitu. Iya kan? Persis. Di dalam tekanan kan manusia kelihatan aslinya. Iya. Iya kan? Benar. Jadi ketika ditekan keluar itu aslinya. Keluar aslinya. Jadi di dalam bulan puasa juga melatih pintu gerbang hati untuk dijaga. Karena mata, itu yang telinga. menentukan ya apa yang menjadi isi hati tadi. Yang masuk dari sini dan dari sini. Itulah yang akan menjadi isi hati kita. Nanti kan keluarnya lewat tindakan sama perkataan nih. Perkataannya jadi sampah lah dan lain sebagainya. Benar. Ketika itu terjadi, akhirnya makanya banyak orang misalnya melakukan kriminal lah contohnya. Di kantor polisi ngomong gini, ya Pak saya kilaf, saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Karena dia nggak kenal dirinya, karena ketika dalam tekanan yang keluar sampah. Karena dia nggak sadari selama itu hidupnya, dia biarin aja tuh dimasukin sama sampah-sampah. Konsumsi sampah. Iya. Contoh misalnya, suami istri lagi bertengkar. Kebanyakan nonton sinetron, keluarnya cerai aja kan gitu. Iya, bahaya. Jadi tanpa disadari kan keluarnya begitu kan. Nah itu makanya penting sekali untuk dijaga. Nah saya nggak tahu nih Habib tahu apa nggak. 2 tahun lalu Indonesia itu menempati urutan pertama di dunia loh. Jangan bangga dulu, bukan Olimpiade. Apa nih? Nomor 1 di dunia orang di depan sosmed 5 jam per hari, Bib. 5 jam per hari. 5 jam? 5 jam per hari. Nomor 1 di dunia loh. Jadi kalau misalnya oke lah 5 jamnya kita pakai dengan hal-hal yang misalnya baik. Kan enggak. Ini kan mungkin 90% tuh dipakai untuk hal-hal yang justru sangat-sangat tidak berguna. Gitu loh. Nah itu kan sampah yang masuk. Benar. Apalagi kalau misalnya gitu, kita lagi kesal sama orang. Yang kita liatin Instagramnya diam loh. Halo flexing melulu loh. Kita makin menyimpan dendam akhirnya lama-lama kan. Tanpa kita sadari kita masukin sama hal-hal gitu. Bahkan orang yang baru bangun tidur, bukan nyari-nyari tangannya, nyari istri apa suami, nyari HP-nya kan. HP-nya. Dia lihat pertama yang dia bangun, dia lihat HP-nya gitu loh. Itu udah sampah yang masuk. Kita nggak tahu apa yang sampah yang masuk. Padahal harusnya kan kita kalau kami di kekristenan itu pasti kan mulai dengan renungan harian, doa dulu dan lain sebagainya. Iya, pasti. Kalau apalagi di umat muslim, subuhnya kan luar biasa. Iya, bangun pagi dari matahari belum terbit sudah bangun, sudah sholat subuh, ibadah, doa. Dan dianjurkan untuk perbanyak zikir dan lain sebagainya. Memang itu sih sayang sekali bahwa kesadaran kadang-kadang umat Islam ini tidak dengan berpuasa harusnya dia mengambil pelajaran gitu. Nah ini sayangnya kayak contoh gini lah, mendengarkan kan tadi telinga tuh ya, mendengarkan gunjingan, pergunjingan, ada orang ngomongin orang, gosip ya, alhamdulillah. Bib, sekarang saya udah gak pernah ngomongin orang, tapi cuma dengerin doang. Ya sama aja, sama aja. Itu orang tidak akan berbicara, tidak akan menggunjing kalau kamu tidak sediakan telingamu gitu. Kamu menyediakan telingamu, ya dia berbicara. Coba kalau kamu pergi, pergi taruh ember situ. Kenapa taruh ember? Ngomong aja lo ember, misalnya begitu. Ember. Gue mau jalan lu, jangan ngerusak telinga gue dah. Dengan ngomongin orang yang gak baik. Jadi mendingan ngomong aja sendiri dah sama ember. Makanya kalau ada yang gosip kasih ember aja guys. Asik. Gue belajar sesuatu baru nih hari ini nih. Bawa ember aja. Aduh. Nah ini Bib sekali nih yang terakhir nih Bib. Aku mau tanya gini.
kan tadi kan Habib bilang selama 11 bulan kerja Tuhan kasih banyak keberuntungan misalnya. Nanti 1 bulan ini kita betul-betul bertakwa sama Tuhan, kita menjalankan bulan puasa. Nah setelah bulan puasanya selesai nih Bib, ini kan juga penting Bib. Banget. Setelah selesai nih bulan puasanya, jangan sampai kan kita berpikir, gue kan udah beribadah, sekarang udahlah gue bandel lagi nggak apa-apa nih, ntar gue puasa lagi, gue tebus lagi nanti. Itu gimana menurut Habib? Kita kalau lebaran tuh kan biasa nyebut minal aidin wal faizin kan gitu ya. Apa artinya itu? Minal aidin wal faizin. Aidin itu artinya kembali. Ayo mohon maaf lahir batin ya. Semoga kita kembali ke fitrah kita yang suci. Wow. Kita kembali ke fitrah kita. Itu arti daripada kata aidin. Aidin. Oke. Faizin kemenangan. Kemenangan. Kita menjadi orang yang menang karena telah mendapatkan atau meraih banyak hal di bulan puasa. Kita menang nih. Saya dapat ini, dapat ini, menang saya. Gitu. Jadi kembali ke fitrah dan membawa kemenangan, yaitu meraih banyak hal. Karena bulan puasa itu bulan di mana Tuhan memberikan jamuan yang begitu banyak kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian di hari Lebaran, hari raya itu, kita sudah harus menjadi pribadi yang justru lebih baik daripada sebelumnya. Bukan kemudian balas dendam. Wah udah sebulan nih, udah ayo kita lanjut lagi. Yang dulu tuh, yang sempat libur sebulan, lanjut lagi. Bukan begitu, justru sebaliknya. Bulan Ramadan selesai, datang hari raya, disebut juga hari kemenangan. Coba Mas Billy bayangin, itu Nabi pernah, kan hari raya itu kan ada sholat ya. Sholat Idul Fitri namanya. Kemudian ada khutbah. Pernah suatu hari Nabi jalan, mau melaksanakan sholat hari raya, kemudian melihat ada anak-anak kecil lagi pada main, pada pakai baju baru, seneng mereka hari raya kan. Maka Nabi datengin mereka, oh selamat hari raya, selamat merayakan hari kemenangan. Kemudian mata beliau mengarah ke satu anak yang ada di pojokan, gak ikut main sama teman-temannya, bajunya lusuh dan dia menangis. Maka Nabi datengin, Nabi bilang, kamu kenapa gak ikut main? Mana baju barumu? Gitu. Mana orang tuamu? Ayahku udah gak ada, katanya. Oh terus gimana? Ya ibuku, dalam kisah itu ibuku menikah lagi dan kemudian ayah sambungku ini bukan orang baik. Maka saya dilupakan, saya gak pernah dirawat gitu. Maka saat itu Nabi menunda keberangkatannya ke tempat sholat Idul Fitri itu demi ngurusin satu anak kecil yang bukan saudaranya, bukan ponakannya, bukan anaknya, bukan cucunya. Tapi Nabi tidak mau, kok ada hari ini orang gak senang. Nabi gak mau. Semua orang tuh harus senang, harus bahagia, harus merasakan ini sebagai hari kemenangan. Maka Nabi tuntun dia, ayo ke rumah. Nah, maka dibelikan pakaian baru. Ini orang udah nungguin mau sholat ini. Kata Nabi, tunda dulu. Saya mau nyenengin satu anak ini. Tunda dulu. Dibawa ke rumah, kasih pakaian baru, kasih makanan karena dia lapar. Kemudian Nabi peluk dan Nabi bilang, jangan sedih, walaupun ayahmu sudah gak ada, sekarang aku adalah ayahmu. Dan istriku Aisyah adalah ibumu. Anakku Fatimah saudari kamu. Ya, cucu-cucuku juga saudara-saudara kamu. Kamu sekarang jadi bagian keluargaku. Maka keluar dia, ketemu teman-temannya. Teman-temannya kaget, loh, tadi kamu di pojokan nangis, sedih, lusuh. Kok sekarang seneng banget? Mana pakai baju baru? Ya tadi aku gak punya baju baru, sekarang udah punya. Tadi aku lapar, sekarang udah makan. Dan tadi aku gak punya ayah, sekarang aku udah punya ayah. Siapa ayahmu? Rasulullah, Nabi Muhammad. Sekarang aku panggil dia ayah. Karena dia telah mendeklarasikan diri sebagai ayahku. Karena ayahku udah wafat. Kata anak-anak itu apa? Aduh, kalau gitu coba ayah-ayah kita udah pada wafat juga ya. Jadi itu bukan karena mereka anak-anak yang tidak baik, tapi mereka menyadari kasih sayang manusia ini luar biasa. Melebihi kasih sayang orang tuanya. Maka di situ kita belajar bahwa bulan puasa itu ada untuk membuat kita justru menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Hari raya Nabi ajarkan beliau sampai tunda ibadah sholat Idul Fitrinya demi ngurusin satu anak kecil yang bukan siapa-siapa, nggak ada hubungan keluarga. Nah, jadi ayo mulai sekarang kita lihat, ayo hati mana nih yang lagi bersedih kita hibur. Orang mana yang sedang butuh bantuan kita bantu, begitu. Itu bulan puasa harusnya begitu, karena kamu kan selama puasa lapar enak nggak enak. Ya udah, karena lapar nggak enak, kamu jangan biarkan orang lain lapar dong. Kamu enak loh, masih mending puasa kamu sampai jam sekian kamu udah tahu. Katakan misalnya jam 4 lapar. Aduh lapar nih, udah jam 4 sore. Ya tenang aja 2 jam lagi sebentar juga lagi makan. Sedangkan banyak orang di luar sana gak tahu kapan dapat makanan. Kamu kan masih tenang. Ya udah deh, masih bisa nahan lah, kan 2 jam lagi makan. Orang di luar sana gak tahu kapan akan dapat makanan. Maka jangan biarkan orang kelaparan. Gitu. Itu Bunda Teresia luar biasa itu. Bunda Teresia itu tidak mau melihat ada orang yang lapar. Bahkan ada bayi nangis di pesawat pun beliau diri untuk menggendongnya. Hatinya begitu lembut. Betul. Yang membuat kemudian dia dikenang oleh sejarah dan semua orang mengaguminya. Dan sosok beliau adalah sosok yang sangat inspiratif buat kita. Betul. Gitu. Jadi intinya masuk ke dalam bulan yang suci ini, masuk ke dalam momen di mana kita bebenah diri. Setelah nanti Lebaran, minal aizin wal faizin. Setelah itu kemerdekaannya bukan kemerdekaan dari bulan puasa terus kita balik ke hidup yang lama dong. Harusnya justru kemerdekaan dari dosa yang masa lalu. Kemudian kita masuk ke dalam sebuah chapter yang baru, jadi orang yang lebih baik. Jadi kita bawa sesuatu dari bulan puasa itu untuk mengubahkan diri kita. Itu, ya kan? Itu poinnya. Supaya tadi kita membuat, gue suka banget tadi itu kata-katanya Habib, membuat diri kita pantas. Itu keren banget. Supaya akhirnya nanti hal-hal besar yang Tuhan sudah titipkan buat kita terus diberikan untuk dikelola dengan lebih luar biasa lagi. Betul. Jadi orang yang berdampak. Sama manusia aja kalau kita lihat, oh ini orang, walaupun misalnya saya salah, tapi saya datang, pendeta maafin saya lah. Pendeta akan melihat, wah ini orang pantas dimaafin. Gitu kan? Kalau sayanya nggak tahu diri, sayanya malah makin jahat, mungkin pendeta akan bilang, oh ini gak usah dimaafin lah. Gitu. Jadi pantesin diri kita dulu supaya dapat. Pantesin diri kita dulu. Wah keren. Habib silakan untuk para pemirsa Billy's Coffee Table ini, pesan-pesan dari Habib, silakan Habib. Oke, teman-teman, selain kita fokus untuk ibadah kepada Tuhan, yang sifatnya itu hablum minallah, jangan lupa juga ada hablum minannas, berbuat baik kepada sama manusia. Dan selama kita bisa berbuat baik kepada sama manusia, selama itu pula lah kemudian Allah akan ada Tuhan untuk terus memberikan pertolongannya kepada kita. Amen. Maka jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang bisa bermanfaat buat orang lain. Amen. Dan doa terbaik semoga Billy's Coffee Table ini selalu menjadi podcast yang bisa memberikan banyak manfaat buat banyak orang. Amen. Dan bisa menjadi pelajaran penting buat kita semua, buat generasi ke depan, bahwa kita harus menjadi orang yang baik, maka akan banyak kebaikan datang kepada kita. Amin. Thank you Habib. Aduh Habib Ahmad, thank you banget. Sama-sama. Guys, itulah perbincangan kita hari ini. Dan pesan saya untuk semua teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa, terus beribadah, terus kuat, dan terus diberkati, terus sehat pastinya. Dan nantikan momen indah di hari Lebaran nanti. Dan jangan lupa, seperti tadi kita sudah bahas, semua yang berubah di bulan ini, teruskan itu, jadilah orang yang lebih baik dan lebih baik lagi, jadi dampak bagi banyak orang. Until next time, God bless you.